Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ayam merupakan salah satu unggas penghasil daging yang paling populer. Dalam setiap kesempatan, ternyata hidangan berbahan dasar daging ayam sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kesan tersendiri terhadap hewan ini. Dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW mengungkapkan bahwa ayam adalah hewan yang bisa mengetahui kedatangan malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat sabda ini diturunkan hingga manusia terus mengalami perkembangan berabad-abad, mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pengetahuan Nabi Muhammad SAW ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini. Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science 1 tahun 2010 menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia, yang memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan. Para ilmuwan di Washington University yang dipimpin oleh Joseph Corbo mengatakan kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina. Sel-sel ini yang disebut kerucut datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manusia memiliki 3 jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau, dan biru. Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet. Terlebih lagi, kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina, meningkatkan kemampuan burung untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ayam dapat melihat para malaikat. Pasalnya, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, artinya dari sinar ultraviolet. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah. Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga setan melarikan diri. Setan terganggu bila melihat cahaya malaikat. Dengan kata lain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinar merah memudar. Dan tahukah Anda mengapa ayam berkokok jika fajar tiba? Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok. Namun bukan karena mataharinya, melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rezeki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari. Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun pagi dan sholat subuh. Sahabat yang beriman, mungkin mereka melakukan penelitian ini tidak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ayam bisa melihat malaikat. Setidaknya terima kasih semakin memperkuat kebenaran akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh, rezeki, dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah. Namun tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan dirasakan. Mencari jodoh agar menikah, segala macam doa hingga amalan-amalan untuk segera dipertemukan dengan jodoh dilakukan oleh banyak orang. Ada baiknya kita belajar membaca tanda-tanda jodoh dari Allah. Petunjuk soal jodoh ini pun selalu jadi perhatian. Beberapa orang selalu menerka-nerka jika bertemu dengan seseorang dan bertanya dalam hati, apakah ini jodoh dari Allah? Ternyata tanda-tanda jodoh ini telah tertulis dalam Al-Quran di antaranya. 1. Sifat yang sama.
Quran Surat An-Nur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum riji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dua, merasa tentram. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. Tiga, diterima keluarga. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yudra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Empat, memahami kita. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 5. Bisa memberikan rizki dan keturunan yang baik. Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Sahabat yang beriman, demikianlah tanda-tanda jodoh yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga bagi siapa saja yang belum menemukan jodohnya, percaya dan yakin bahwa Allah telah mempersiapkan untuk kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.